Orang yang punya ilmu tetapi dia tidak beramal itu junun. Jadi seperti orang gila. Tetapi hadirin rahimakumullah, orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tersebut tidak ada nilainya apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Idz bizikrihi tatma'innul qulub wal fuad. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa ummatihi ajma'in ila yaumiddin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Tegalsari rahimakumullah. Semoga kita semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita niatkan bahwasanya kajian kita sore hari ini bukan untuk menunggu waktu berbuka, tetapi hadirin rahimakumullah, kita ganti niat kita, niatnya yang lebih tinggi lagi, niatnya yang lebih baik lagi, yakni niat untuk menunggu waktu sholat maghrib. Karena sebagaimana sudah kita bahas pada Ramadan tahun yang lalu, bahwasanya hidup kita, semua aktivitas kita, semua pekerjaan kita, semua yang kita kerjakan, entah itu tidur, entah itu makan, entah itu sekolah, entah itu bekerja dan lain sebagainya, bahkan kita membaca Al-Quran pun kita niatkan semata-mata untuk menunggu waktu sholat. Maka
hadirin rahimakumullah, insyaallah jika niat kita itu menunggu waktu sholat, insyaallah ya, insyaallah hidup kita ini adalah semuanya dari bangun tidur, bahkan tidur pun itu kita niatkan untuk menunggu waktu sholat. Hadirin jamaah Masjid Tegal Sari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita disampaikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin hadirin rahimakumullah ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah salah satunya adalah doa kita yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena kita biasanya dituntun oleh imam-imam masjid, bahkan imam masjid itu berdoa ketika selesai jamaahnya, ketika bulan Rajab dan Sya'ban itu sudah diingatkan, sudah dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kita sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, agar supaya kami semua di bulan Rajab dan Sya'ban itu selalu engkau berkahi. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, setelah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, maka doa tersebut disambung dengan balighna Ramadan. Semoga ya Allah kami juga dipertemukan kembali, artinya kita dipanjangkan umur, diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi kemauan, sehingga Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan puasa kembali. Maka hadirin rahimakumullah, tidak ada kata yang seindah dengan kata-kata tahmid alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat, idz bi dzikrihi tatmainnul qulub wal fuad. Hadirin jamaah Masjid Tegal Sari rahimakumullah, alhamdulillah berikutnya adalah hari ini kita sudah mau finish di puasa di hari keempat ya. Bahkan beberapa saudara kita itu sudah hari ini adalah finish di hari kelima yang melaksanakan puasa hari Senin. Tetapi ketika yang melaksanakan puasa diawali di hari Selasa, maka insya Allah hari Jumat ini finish, ya ini hari keempat puasa. Hadirin rahimakumullah, kalau kita mendengar yang namanya bulan Ramadan, maka hadirin rahimakumullah, kita akan selalu ingat bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang mulia. Bulan yang di dalamnya walaupun satu bulan kita berpuasa, tetapi ketika puasa tersebut kita laksanakan di bulan Ramadan, maka itu seperti tidak terasa bahwasanya kita melaksanakan puasa itu satu bulan. Yang mana hadirin rahimakumullah, puasa satu bulan itu tidak terasa. Tetapi kalau kita puasa Senin atau Kamis, yang mana di dalam satu keluarga misalnya kita puasa sendirian, itu sangat terasa bahwasanya kita sedang berpuasa. Tetapi hadirin rahimakumullah, dengan jamaah Islam di seluruh dunia, dengan bareng-bareng melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka satu bulan itu tidak terasa. Tahu-tahu sebentar lagi,
tahu-tahu sebentar lagi itu sudah mendekati hari raya Idul Fitri. Sebentar lagi ternyata sudah siap-siap untuk membayar zakat fitrah dan lain sebagainya. Selanjutnya hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan juga identik dengan bulan qiraatul Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran itu banyak dibaca oleh kaum muslimin. Yang mana ketika di luar Ramadan Al-Quran juga dibaca, tetapi tidak sebanyak dibaca ketika di bulan suci Ramadan. Maka salah satu sebutannya adalah Ramadan adalah Syahrul Quran. Lanjutannya hadirin rahimakumullah, Syahrul Ramadan adalah Syahrul Ibadah. Kita melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini hadirin rahimakumullah, itu juga tidak seperti di bulan-bulan di luar Ramadan. Seakan-akan hati kita dengan puasa itu kita digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah. Kaki kita itu digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk gampang menuju ke masjid-masjid. Masya Allah. Hal ini hadirin rahimakumullah tentunya tidak akan kita lihat di luar bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan hadirin rahimakumullah, dari sholat subuh yang biasanya hanya 1 shaf, 2 shaf, tetapi di bulan suci Ramadan itu bisa menjadi 5, 7 sampai 10 terkadang. Sholat zuhur hadirin rahimakumullah yang juga biasanya itu hanya 1, 2 shaf, tetapi di bulan Ramadan itu tambah shafnya menjadi 7, menjadi 8, menjadi 9 dan seterusnya. Maghrib hadirin rahimakumullah juga seperti itu. Bahkan hadirin rahimakumullah ketika sholat isya itu masjid, dimanapun masjid itu biasanya rame oleh jamaahnya untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih secara berjamaah. Hadirin rahimakumullah, fenomena ini hadirin rahimakumullah itu tidak lain dan tidak bukan karena Syahrul Ramadan adalah Syahrul Ibadah. Bulan Ramadan itu adalah bulan ibadah. Semuanya digampangkan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kaitannya dengan bulan suci Ramadan ini hadirin rahimakumullah, sebagaimana ada ungkapan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Jadi di bulan suci Ramadan ini di Masjid Tegal Sari ini tentunya banyak kajian. Habis subuh ada, kemudian habis asar ada nggih? Habis zuhur ada? Ada. Habis asar kajian kitab. Alhamdulillah. Kemudian sebelum maghrib ada kajian juga, entah itu ada kajian kitab, entah itu kultum dan lain sebagainya. Nanti tarawih juga ada. Ya. Itu semua hadirin rahimakumullah tidak lain dan tidak bukan adalah agar supaya kita yang bertambah umur kita dari puasa tahun kemarin itu juga bertambah ilmu kita. Artinya bahwasanya puasa kita tahun ini itu diharapkan berbeda dengan puasa kita tahun kemarin. Ya. Sholat 5 waktu kita di tahun ini itu berbeda dari sholat 5 waktu kita di tahun kemarin.
Artinya adalah kualitas ibadah kita itu inginnya dari takmirul masjid, takmir Masjid Tegal Sari ini dengan banyaknya kajian itu adalah kualitas jamaahnya juga meningkat dari tahun ke tahun. Maka hadirin rahimakumullah, al-amal bila ilmin itu dikatakan sebagai radun. Amal tanpa ilmu itu amalnya itu tidak diterima alias mardud ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, itu biasanya di awal bulan suci Ramadan kita diingatkan bahwasanya kalau datang bulan suci Ramadan itu tidak hanya senang saja. Ya. Ini alhamdulillah kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu takmir Masjid Tegal Sari bersama yayasan Masjid Tegal Sari ini sudah semarak demikian rupa. Di depan masjid, di pinggir itu ada lampionnya. Kemudian di pinggir-pinggir jalan ada bacaan-bacaan yang menggugah kita untuk sama-sama menyemarakkan Ramadan tahun ini. Nah, itu semua hadirin rahimakumullah harus kita tingkatkan juga dengan kualitas ibadah kita. Jadi bukan hanya man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niron, yakni Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka saja. Maka kita senang saja dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian man soma Ramadan atau man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu kita amalkan tidak. Tetapi bagaimana ilmu, bagaimana fikih tentang Ramadan itu kita pelajari. Di bulan Ramadan ini hadirin rahimakumullah ya, ini ada satu amal juga yang banyak kita kerjakan. Apa itu hadirin rahimakumullah? Yakni banyak melaksanakan sholat. Sholat 5 waktu itu sudah 17 rakaat. Kemudian ada sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum sholat subuh ya. Ada sholat rawatib muakkad itu 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian ada 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, itu juga sholat sunnah rawatib muakkad ya. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur itu juga muakkad. 2 rakaat setelah maghrib itu juga muakkad. Kemudian 2 rakaat setelah isya itu juga muakkad. Nah, kemudian yang muakkad tersebut, yang sunnah-sunnah muakkad tersebut masih kita tambah dengan sholat taraweh ya. Dalam rangka apa hadirin rahimakumullah? Dalam rangka untuk menambah kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, sayangnya hadirin rahimakumullah, bahwasanya dimanapun masjid, dimanapun kaum muslimin yang melaksanakan hal-hal tersebut, biasanya semangatnya saja melaksanakan sholat, semangatnya saja untuk melaksanakan sholat taraweh, tetapi belum memahami bagaimana caranya sholat. Maka hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat itu disebutkan innar rajula la yusalli sittina sanah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan dalam sebuah hadisnya, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Anas, bahwasanya ada seseorang yang melaksanakan sholat selama 60 tahun. Jadi sudah melaksanakan sholat selama 60 tahun. Tetapi hadirin rahimakumullah, ma tuqbalu lahu
sholatun. Sholatnya itu tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena dia rukuk, kemudian dia sujud, tetapi dia tidak tumakninah di dalam rukuk dan sujudnya. Maka hadirin rahimakumullah, walaupun dia sholat selama 60 tahun, sholatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia melaksanakan amal tanpa ilmunya, melaksanakan sholat tanpa tahu ilmu daripada sholat tersebut. Nah hadirin rahimakumullah, bagaimana itu hadirin rahimakumullah, orang 60 tahun melaksanakan sholat tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholatnya. Yang pertama hadirin rahimakumullah, dia salah satunya adalah menyempurnakan rukuk. Rukuknya sudah sempurna, ya, sudah sempurna, punggungnya sudah diratakan. Tetapi ketika sujud, misalnya dahinya tidak menyentuh tempat sujud, maka tidak sempurna sujudnya. Kemudian apabila dia memakai peci, hadirin rahimakumullah, kalau yang laki-laki, ini peci ini hadirin rahimakumullah, ini kan kalau saya memakai peci seperti ini kan peci untuk penampilan. Ya. Peci untuk penampilan itu kan seperti ini, makainya seperti ini. Oh bukan, ini peci untuk melaksanakan sholat. Ya. Untuk penampilan itu biasanya kalau kita pakai peci gimana? Seperti ini untuk penampilan. Nah, biar kelihatan ganteng. Tetapi hadirin rahimakumullah, ada orang laki-laki yang melaksanakan sholat, pecinya masih seperti ini. Nah, ini batuknya, jidatnya ini ketutup oleh pecinya, sehingga sujudnya itu tertutup oleh pecinya. Nah ini adalah salah satu daripada termasuk orang yang tadi itu, yang 60 tahun sholat tetapi sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena ilmunya tidak ada. Demikian juga hadirin rahimakumullah, ini yang laki-laki juga, ini banyak sekali. Yang laki-laki misalnya rambutnya panjang, rambutnya panjang, depannya panjang, poninya panjang. Ketika sholat tidak memakai peci misalnya, boleh apa tidak? Boleh. Sholat tidak memakai peci itu boleh, tidak masalah. Tetapi hadirin rahimakumullah, hendaknya orang yang tidak memakai peci tersebut ketika sholat jangan sampai rambutnya itu menutupi jidatnya ketika sedang sujud. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena menyebabkan sujudnya itu tidak sah. Kalau sujudnya tidak sah, maka dia termasuk daripada orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga hadirin rahimakumullah, misalnya ada seorang laki-laki juga sholat misalnya memakai serban, kemudian ketika sujud serbannya dia jadikan sebagai alas sujud. Nah itu juga sama, bahwasanya sujudnya itu tidak sah. Kenapa? Karena dia memakai alas serban yang dipakainya. Nah hadirin rahimakumullah, peci ini hadirin rahimakumullah, kalau kita pakai seperti ini ketika sholat itu menyebabkan tidak sah. Tetapi kalau peci ini ditaruh di bawah, kemudian kita dipakai sebagai alas untuk sholat, itu malah menjadi sah. Ya. Serban itu kalau kita pakai, kita kalungkan di sini, kemudian menutupi sujud kita, itu tidak sah. Tetapi kalau serbannya kita taruh di bawah, tidak kita pakai, maka itu menjadi sah sujud kita. Nah hadirin rahimakumullah, ini adalah salah satu daripada fikih sholatnya. Nah kemudian hadirin rahimakumullah, yang kedua, orang 60 tahun itu melaksanakan sholat tetapi tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
orang yang rukuknya sudah benar. Ya, rukuknya itu sudah benar, tetapi saya ulangi, orang yang sujudnya itu sudah benar, tetapi rukuknya tidak benar. Itu bagaimana rukuk yang tidak benar? Rukuk yang tidak benar itu adalah orang yang rukuk. Ini misalnya kita ibaratkan seseorang. Rukuk yang tidak benar itu misalnya rukuknya hanya 45 derajat. Itu rukuknya tidak benar. Tetapi yang rukuk yang benar itu adalah rukuk yang 90 derajat. Ini leres nggih, 90 derajat nggih. Nah, rukuk yang benar itu 90 derajat. Bukan 45, bukan 40 bahkan, bukan 50, tetapi 60 derajat. Maka di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya bagaimana sifat rukuk daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau rukuk itu punggungnya itu kalau ditetesin air itu tidak mengalir kemana-mana. Kenapa? Karena saking lurusnya punggung Rasulullah Muhammad Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadirin rahimakumullah, maka alangkah baiknya hadirin rahimakumullah apa yang kita laksanakan, amal ibadah yang kita laksanakan itu tidak hanya ikut-ikutan. Kita tidak hanya mementingkan kuantitas saja, banyaknya. Tetapi ibadah yang kita laksanakan itu juga harus kita pentingkan kualitasnya seperti apa. Kenapa? Karena kualitas ibadah inilah yang akan menjamin bahwasanya ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Berapa menit lagi, Mas? Oh, masih lama. Hadirin rahimakumullah. Kaitannya masih dengan sholat misalnya. Kita biasanya kalau bulan puasa itu kan sholatnya sergap-sergap. Ya. Sholat isya misalnya. Setelah sholat isya apa yang kita lakukan? Ada yang sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat. Kemudian ada yang hanya duduk menunggu sholat taraweh. Banyak apa tidak? Banyak. Jadi kalau di masjid ini mungkin ya setengahnya melaksanakan sholat ba'dal isya 2 rakaat setelah sholat isya. Tetapi kemungkinan setengahnya itu nonton orang sholat 2 rakaat ba'dal isya. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita buka fikih bahwasanya sholat sunnah 2 rakaat ba'dal isya itu adalah termasuk sholat sunat yang muakkad. Ya. Sholat sunat muakkad itu adalah sholat sunat yang mana itu seperti wajib hukumnya. Kenapa? Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu selalu melakukannya. Yakni apa itu hadirin rahimakumullah? 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Lalu tuh bagaimana hadirin rahimakumullah? Orang yang sholat taraweh tetapi setelah isya dia hanya nonton orang yang sholat sunnah ba'dal isya. Itu diibaratkan gini hadirin rahimakumullah. Kalau kita misalnya lagi nyerok ikan di kolam, itu ada ikan citul, kemudian ada ikan gabus. Kalau orang yang pinter, yang punya ilmu, maka dia mesti memilih ikan gabus kan ya, ikan yang lebih besar. Tidak mungkin dia milih ikan citul. Nah, sholat muakkad ini, ya, sholat muakkad
ini lebih besar pahalanya daripada sholat tarawih. Tetapi kenapa para jamaah sebagiannya itu hanya memilih sholat tarawih yang dapatnya cetul tadi daripada memilih sholat ba'dal isya yang muakkad tadi, yang 2 rakaat tadi, yang dapatnya ikan gabus. Nah ini hadirin rahimakumullah adalah salah satu contoh bahwasanya ya, pentingnya ilmu sebelum kita amalkan. Nah hadirin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali itu di dalam sebuah kitabnya itu mengatakan bahwasanya al ilmu bila amalin itu junun katanya. Ilmu, orang yang punya ilmu tetapi dia tidak beramal itu junun. Jadi seperti orang gila. Tetapi hadirin rahimakumullah, al amalu bila ilmin lam yakun. Tetapi orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tersebut tidak ada nilainya apa-apa. Ya seperti tadi itu, habis isya nonton orang sholat sunnah ba'dal isya, tetapi dia sholat tarawih, benar, tidak masalah sholat tarawihnya, tetapi dia harus memilih mana yang lebih banyak, ya, mana yang lebih banyak pahalanya yang akan dia terima. Nah hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah dalam sebuah riwayat disebutkan kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas. Jadi atau di dalam hadis yang lain itu disebutkan rubba shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas. Bahwasanya banyak orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu banyak, apalagi bulan Ramadan seperti ini. Itu kira-kira ada orang yang mengaku Islam yang tidak berpuasa itu ya paling cuma berapa persen. Tetapi orang yang mengaku bahwasanya dia mukmin, dia muslim, dia melaksanakan ibadah puasa. Maka banyak orang yang berpuasa laisa lahu min syiyamihi, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya. Ya. Kenapa hadirin rahimakumullah? Tentunya dia sudah lapar dahaga, sudah lapar, sudah halus, tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Kenapa? Karena kemungkinannya adalah dia melaksanakan puasa tetapi tanpa ilmu. Kata Imam Ghazali, al amal bila ilmin lam yakun. Ya. Orang yang beramal tanpa ilmu itu, maka amalnya itu tiada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, apa-apa yang ada di dalam Masjid Tegalsari ini, kajian apapun yang ada di dalam Masjid Tegalsari ini, kita ikuti. Kita tambah kualitas iman kita, kita tambah kualitas ilmu kita. Sehingga amal ibadah kita itu terus meningkat. Sehingga apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi itu adalah amal, ya, ilmu tanpa amal atau amal tanpa ilmu tadi, maka kita semuanya adalah beramal dengan berilmu. Jangan sampai puasa kita itu seperti puasanya bocil-bocil, ya. Bocil-bocil itu SD, SMP itu kuat puasa, gak makan, gak minum seharian kuat puasanya. Tetapi yang kuat adalah hanya menahan lapar dan minum. Puasa kita juga jangan sampai kualitasnya itu hanya menahan daripada lapar dan minum saja, tetapi kita tingkatkan lagi menjadi kualitas puasa yang sebenarnya. Ini hadirin rahimakumullah, mari masih ada beberapa menit lagi kita pakai, ya, kita pakai waktu sambil menunggu adzan maghrib, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doa sendiri-sendiri karena apa hadirin rahimakumullah? Karena salah satu daripada waktu yang mustajab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun doa kita
itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hadirin rahimakumullah ketika kita sedang berpuasa. Ya. Sedang berpuasa itu artinya kita niat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada yang mengatakan zahabat dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Ada yang doanya yang lain. Nah, itu semua hadirin rahimakumullah, setelah selesai itu kita batalkan puasa kita dengan minum dan sebagainya, kemudian kita doa. Insyaallah itu adalah waktu mustajab, bahwasanya apapun doa kita insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.